Pan, ada Ustaz kan? Ustaz, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam. Kalian kenapa ada di sini? Kok nggak ikut halapas sama yang lain? Ini Tat, si Evan bukunya ketinggalan. Iya, Dad, apa namanya? Tadi buru-buru, Dad, jadi lupa. Walah, ya sudah. Nanti setelah ambil bukunya, temui Ustadz di sini ya. Ustadz mau sampaikan sesuatu. Iya, Dad. Baik Ustaz, kita ambil buku dulu ya Tat. Ya. Dan kira-kira Ustaz Arif mau ngomong apa ya? Kok serius banget mukanya? Ya nggak tahu, udah makannya cepetan. Iya, sabar. Nah. Udah, ambil bukunya. Udah, Dad. Udah, sini duduk dulu. Terus yang tadi Ustaz mau omongin apa Tat? Ya, Ustaz mau ngomongin apa, Dad? Gini, jadi bulan lalu Ustadz sempat mengunjungi salah satu saudara Ustadz di Jawa. Kebetulan di sana Ustadz keliling-keliling untuk melihat musola yang ada di desa itu. Nah, pas Ustadz keliling, Ustadz melihat salah satu musola yang udah benar-benar kumuh. Terus karena udah masuk waktu maghrib, Ustadz coba azan di sana, dan ternyata emang benar-benar nggak ada warga di sana yang mau sholat di musola itu. Emang sekumuh apa, Dad? Kok sampai nggak ada yang mau sholat di sana? Ya sebenarnya bukan kumuh doang sih. Selama Ustadz di sana, Ustadz sering mendengar omongan-omongan gak enak dari warga kalau sana tentang soal itu. Cuma ya, warga di sana emang masih banyak yang percaya tahayyul. Terus Ustaz udah ngelakuin sesuatu gitu nggak Tat? Biar warga di sana tuh mau sholat di musola itu Tat? Kebetulan waktu Ustadz di sana itu terbatas, karena Ustadz nggak ngajak istri sama anak Ustadz. Terus Ustadz juga tiba-tiba dikabarin kalau anak Ustadz sakit, jadi Ustadz harus buru-buru pulang. Nah, maksud Ustadz ceritain musola ini sama kalian, Ustadz mau minta tolong sama kalian. Ustaz mau minta tolong apa, Dad? Ustadz cukup prihatin sih tentang musola itu, karena banyak rumor-rumor nggak jelas tentang musola itu. Musolanya kotor, kumuh, dan seperti yang Ustadz tadi ceritain, Ustadz udah azan di sana dan nggak ada orang yang mau sholat di situ. Kan bagaimanapun juga musola itu kan tempat ibadah, rumah Allah. Jadi Ustaz mau kita ke sana. Ya ada, Ustadz dah kenal kalian cukup lama, dan di antara para santriwan yang lainnya, kalian berdualah yang Ustadz anggap paling bisa diandalkan. Jadi sebelum kalian lulus dari pondok pesantren ini, anggap saja ini sebagai permintaan dari Ustadz. Terus Ustaz bakal ada di sana nggak, Dad, temenin kita? Sayangnya Ustadz masih banyak kerjaan yang nggak bisa ditinggal. Tapi di sana ada keponakan Ustadz yang sepantaran kalian, namanya Salma. Ustadz udah ngobrol sama Salma dan katanya dia siap untuk bantu. Terus kira-kira kita dapat izin berapa lama Tat dari pondok? Terus selama kita di sana juga kita tinggal di mana, Dad? Tenang aja, Ustadz nggak akan kasih deadline waktunya. Tapi Ustadz juga nggak mau maksa kalian, karena berdakwah itu tidak pernah mudah. Pasti selalu ada saja rintangan yang tidak terduga. Makanya Ustadz sebenarnya nggak memaksa kalian. Tapi kalau kalian setuju, Ustadz akan kasih kalian waktu sebanyak-banyaknya sampai kalian merasa udah cukup. Terkait tempat tinggal, di samping rumah Salma ada rumah kosong milik keluarga Ustadz yang bisa kalian tinggali sementara. Kebutuhan kalian selama di sana juga insya Allah kami bantu. Gimana Van? Keberatan nggak? Enggak sih. Kalau kamu? Enggak juga sih. Jadi mau? Yuk. Iya. Jadi kami insya Allah siap, Dad. Alhamdulillah. Kira-kira kita bisa berangkat kapan ya Tat? Kalian bisa berangkat minggu depan. Cicil perlengkapannya dari sekarang ya. Doa sama Allah. Ingat kata Ustadz, berdakwah bukanlah hal yang mudah. Ingat sama tujuan kalian. Dan ingat bahwa kalian tidak akan pernah sendiri.
Allah selalu bersama kalian, dimanapun dan kapanpun. Iya, Tat, siap. Insya Allah kami bakal selalu ingat sama perkataan Ustadz. Van, kita belum nyiapin barang. Barang apa? Kita besok berangkat. Wih, akhirnya selesai dibebarin lagi. Dan kamu takut gak? Takut kenapa? Ya ini kita mau pergi jauh, apalagi nggak ada yang kita kenal di sana. Ya, di satu sisi saya juga takut sih. Cuman saya juga penasaran soal musola itu. Tapi ya itu pengalaman lah, Van. Iya sih, cuman saya takut. Saya sebelumnya juga belum pernah berdakwah. Ntar kalau misalnya saya dapat cacian di sana gimana? Van, wih, kamu udah pernah dengar belum kisah Rasulullah waktu dakwah di Taif? Belum. Memang kenapa itu? Jadi dulu, Van, Rasulullah pernah dakwah di kota yang namanya Taif itu. Di sana Rasulullah sempat dakwah selama 10 hari. Sebelum berdakwah, Rasulullah ke sana untuk minta perlindungan dari suku Saqif. Dan sayangnya permintaan Rasulullah ditolak mentah-mentah sama suku Saqif. Sampai-sampai Rasulullah dilempari batu sama mereka. Zaid bin Haritsa udah nyoba buat melindungi Rasulullah, tapi tetap aja Rasulullah terkena batu-batunya yang bikin sekujur badan Rasulullah berdarah-darah. Terus yang dilakuin Rasulullah apa? Ya kalau orang biasa kayak kita mah pasti gak terima, terus langsung pergi aja di kota itu kan. Allah mengetahui apa yang terjadi padamu dan orang-orang ini. Allah telah memerintahkan malaikat-malaikat di gunung-gunung dan menaati perintahmu. Itu yang disampaikan malaikat Jibril ke Rasulullah. Setelah langsung bilang ke malaikat Jibril, Rasulullah bilang gini, tidak, aku mohon mereka diberi tangguh waktu ke depannya. Mudah-mudahan Allah berkenan melahirkan dari mereka generasi yang akan menyembahnya tanpa mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Padahal Rasulullah udah dilemparin batu loh sama mereka, sampai berdarah-darah loh. Malaikat Jibril aja sampai terluka hatinya karena melihat Rasulullah. Tapi justru Rasulullah panjatkan doa-doa baik untuk kaum Saqif. Jadi maksud kamu ceritain kisah ini apa? Maksud saya, Van, yang namanya orang berdakwah nggak mungkin nggak ada halangannya, Van. Saya yakin apapun yang kita lalui nanti nggak akan ada apa-apanya kalau dibandingin sama apa yang dialamin Rasulullah. Iya juga sih. Allah juga nggak mungkin menguji kemampuan hambanya di atas kemampuan dia kan. Nah, itu tahu. Yuk, sekarang kita salat tahajud dulu. Yaudah, yuk. Perhatian anak-anak semua, kedua teman kita, Adam dan Evan, akan menjadi sukarelawan di salah satu musola yang terletak di pedalaman luar Jawa. Kita patut memberi apresiasi kepada mereka karena semangatnya dalam berdakwah jarang ditemukan pada jiwa anak-anak muda. Terlebih lagi, mereka berdakwah di tempat yang sangat terpelosok. Keberanian mereka patut jadikan contoh bagi kalian semua. Van, berdoa dulu, Van. Minta sama Allah. Assalamualaikum. 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 Ini Mas Adam ya? Mas Adam ngobrol. Oh, alhamdulillah, Mbak.
Jadi Mbak, niat kami di sini tuh mau ngejalanin amanah dari Ustadz Arif buat ngurusin musola di kampung sini. Oh ya mas, kebetulan Pak Arif itu Pak Ade saya. Saya juga sudah dimintain tolong sama beliau buat bantuin mas-masnya. Monggo mas. Oh iya Bu, ya Bu. Waalaikumsalam. Enggak Pak De, udah sampai. Ini tinggal tak anterin ke rumah Bude sama tak tunjukin musolanya. Iya Pak De, aman ya Timah. Waalaikumsalam Pak De. Yuk mas, saya antar ke musolanya. Iya Mbak, ayo. Ayo Mbak. Oh ya mas, sebelumnya Om Arif udah cerita belum soal musola ini? Ustadz Arif udah cerita sih Mbak. Cuman intinya katanya sih di musola ini tuh jarang ada yang mau sholat. Terus, jadi gimana tuh Mbak musolanya? Jadi mas, warga di sini tuh percaya kalau ada hal mistis di musola ini. Konon katanya ada yang bunuh diri gitu mas. Apa Mbak bunuh diri? Jadi waktu itu ada seorang perempuan yang baru banget ngelahirin dan bunuh diri di situ mas. Emang mas gak dengar beritanya? Sampai sekarang warga desa tuh masih sering loh mas ngebahas ini. Emang itu kejadiannya kapan, Mbak? Udah lama sih mas, kira-kira waktu itu saya masih 6 bulan umurnya. Jadi gini mas kondisi musolanya. Astagfirullah. Kok gini sih Mbak kondisinya? Padahal kan tempat ibadah ini. Ya karena itu tadi mas, jadi nggak ada yang berani buat bersihin. Padahal kan kejadiannya udah lama Mbak. Kok masih pada takut? Iya Mbak, masuk akal. Mas, ini udah selesai kan? Kalau udah, ya kita anterin ke rumah Bude. Rumahnya di sini, Mas. Ini rumah Bude saya, cuma beliau nggak tinggal di sini lagi. Nanti barang-barangnya bisa langsung dipindah ke dalam ya, Mas? Oh, iya Mbak. Makasih ya Mbak. Iya, Mas. Sama-sama. Dam, aku lupa bahas dulu. Ini saya bahas sarung. Ya tembus toh. Apanya? Dinginnya. Assalamualaikum. Mas? Mas Evan? Ya Mbak. Ya, keluar dah ada Mbak Salma. Dah. Mbak Salma. Mbak, duduk dulu Mbak. Gak usah mas, saya cuma mau ngantar makanan doang. Aduh, kok repot-repot sih Mbak. Kan jadi enak. Makasih banyak ya Mbak. Sama-sama mas. Ini siapa Mbak? Oh ini temanku mas, namanya Bunga. Cantik juga ya Mbak. Bisa aja mas. Yaudah mas, kalau gitu kita pulang dulu ya mas, udah mau isya soalnya. Boleh ya, makasih ya Mbak. Sama-sama mas. Pulang ya mas. Iya Mbak. Kira-kira perempuan itu kenapa ya bunuh diri? Nah, kalau nonton jadi takut. Lah, nggak saudara. Ya elah, kan cuma nanya. Gang. Gang. Gang.
sih, Van? Kamu ini ngapain sih? Kurang kerjaan banget. Ngapain ngetok-ngetok? Apa sih? Gak ada yang ketok-ketok. Ah, cok. Van, bangun, Van. Salat subuh. Salat subuh, udah kesiangan. Ya. Allahu Akbar. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Udah mau iqamah tapi kok belum ada yang datang ya, Dam? Mungkin bentar lagi. Kita udah azan gak ada yang datang. Apa gara-gara latar belakang musola ini kali ya? Mungkin karena mic rusak, Mas. Jadi warga nggak ada yang datang. Ya udah, apa saya beli mic baru aja ya? Mau ikut nggak, Van? Gak usah deh. Saya ini di sini aja beresin musola. Udah, aku bantu deh, Mas. Boleh. Makasih ya. Mas, jangan dimatiin dulu lampunya. Hah? Apa, Mas? 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 Jangan dikunci, Mas. Mas? Kenapa, Mbak? Mas kuncin saya. Enggak, Mbak. Terus kalau bukan Mas siapa? Setan. Demi Allah, Mbak, saya nggak kunci pintunya. Tapi ini kekunci, Mas, tadi. Lah, buktinya saya bisa buka, Mbak. Tapi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kenapa, Mbak? Kok lampunya mati? Nggak tahu, Dam. Konsep ya. Ya udah nih, saya udah beli mic. Langsung pasang aja ya. Ya udah, langsung pasang aja. Pak, udah selesai nih. Oh, sip. Habis itu ngapain? Keliling-keliling aja yuk, cari angin sambil kenalan sama warga-warga sini. Yaudah, ngikut aja. Mbak, kita mau keliling-keliling. Mbaknya ikut nggak? oh ya udah, ayo saya temenin aja, Mas. Yaudah Mbak, takut nyasar juga. Mbak De. Salma, terus suwi ora ketemu. Ini kabarin, Dok? Alhamdulillah, sehat, Mbak De. Ini siapa, Dok? Iki santrinya Pak Deko, Mbak De. Mungkin harap ngurusin soal. Wis langsung nganggur kuwi. Oke, Mbak De. Ku wani kono. Wani Mbak De. Itu dia nanya, ngapain kita di sini?
Sopo jenengmu le? Jenengku Adam, Bode. Nah, iki Evan koncoku. Adam. Deh, terus bisa ya, Mbak De? Oh, iya iya. Mari Mbak De. Mari, Bode. Van, kok nggak ada yang datang lagi ya? Jangan-jangan di desa ini kita cuma bahasa rumah. Ya enggak lah, kan kata Ustadz Arif kemarin di desa ini tuh hampir semuanya orang Islam. Ya bercanda aja loh, Bang. Yaudah yuk, kita mulai sholatnya. Yaudah, di koma aja sana. Yaudah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Van, dia kayaknya mendung. Kita nggak usah ke musola ya, sholat di sini aja. Iya deh, nggak usah salah, salah sini aja. Kalau gitu aku beli dulu ya. Yaudah. Oke. Loh, kok mati lampu? Ada di sini nggak ya? Pan, nggak lucu loh Pan. Pan, astagfirullah. Pan, loh, kok nggak ada? Apa itu tadi? Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Pan, woi, ada tuh. Hah, dia apa kita? Berat, iya beneran. Dia udah cek ya. Kamu berani? Berani lah. Ya kan kita tidur situ nanti. Yaudah ya. Mana? Gak ada. Ngaco kamu. Perasaan tadi ada. Lah ini buktinya gak ada, kosong. Alhamdulillah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Tolong ibu nak. La ilaha illallahul hayyul qayyum. La ta'khudhuhu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Astagfirullah. Nggak benar. Nggak apa-apa. Ini siapa yang tak pintu jam segini? Coba buka, Van. Kamu aja, ngantuk saya. Nggak ada. Terus siapa tadi?
Assalamualaikum. 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 Nasyaitonulakum aduh. Oh ya Bu, Itu kayaknya ada tamu deh. bengian tamu ya. Waalaikumsalam. Yuk monggo masuk dulu. Oh iya Pak. Ini kopi. Bu, buatin kopi buat Mas sama Mbaknya. Yuk. Jadi Pak, kita di sini mau revitalisasi soal musola itu. Jadi apa yang Bapak ketahui tentang musola itu Pak? Jadi perempuan itu namanya Sari. Beliau sedang hamil besar pada saat itu. Tapi beliau tetap memaksa untuk sholat berjamaah di musola. Nah, warga lokal sini, saat semua orang sudah pergi dari musola, Sari masih berada di dalam musola bersama dua orang temannya. Lalu ketuban Sari tiba-tiba pecah, yang mengharuskan Sari segera melahirkan di musola itu. Setelah Sari melahirkan, satu temannya pergi untuk membawa anaknya. Dan setelah membantu Sari duduk serta bebersih dikit, temannya yang lain pergi untuk mencari bantuan, meninggalkan Sari sendirian. Saat temannya kembali ke sana bersama para warga, Sari terlihat sudah memegang pecahan kaca di tangannya. Warga-warga tidak ada yang berani mendekat, karena pecahan kacanya mengarah ke mereka. Ibunya menjadi gila sejak kejadian itu. Terus sekarang anaknya Sari hilang. Ibunya Sari tidak mau ketemu sama dia. Ibunya masih hidup Pak? Hidup? Maksudnya Pak? Punya alamat. Ini alamatnya. Siapa Pak? Dam, ini tanda lahir, Dam. Iya Pak. Oh, ya nggak apa-apa. Ya monggo. Ambil duluan ya Pak. Betul ini udah rumahnya. Kayak sih ya, soalnya di alamat itu di Jalan Kerinci nomor 10. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kenapa nih, Mas? Puniki Mbak, ajeng kepanggih kalih Mbak Sulastri. Mbak sinten nggih? Namanya kula asih, Mas. Kula pembantuipun Mbak Sulastri. Mas sinten nggih? Nami kula Adam Mbak. Kula kepanggih kalih Mbak Sulastri. Ajeng taken bab almarhum Bu Sari. Mbak Sulastri wonten ing griya mboten ya Mbak? Wonten Mas bentuk mawon. Nggih Mbak. Pan, ayo masuk. Ayo. Baikpun wonten kamar Mas. Oh, nggih Mbak. Mbah, puniki wonten tiyang ingkang ajeng kepanggih kalih, Mbah. Mbah, kula Adam.
Kula arep teko soal kematian Ibu Sari, Mbak. Gak apa-apa mas, emang udah biasa gini. Ayo ngobrol di luar aja. Oh, iya Mbak. Ayo Pak. Mbak Sulastri kenapa dah kok ngamuk? Oh iya Mbak, tadi Mas Sulastri kenapa ya Mbak? Teriak-teriak kayak gitu. Semenjak Sari meninggal, ibu emang suka panik sendiri gitu mas. Karena dia udah gak punya siapa-siapa lagi. Oh iya, katanya kalian kesini mau mencari tahu tentang almarhumah ya? Sejauh apa kalian tahu tentang ceritanya? Beberapa hari yang lalu, kami ke rumah Pak RT untuk minta penjelasan lebih lanjut tentang cerita ini. Kami sebatas tahu kalau di hari itu almarhumah terpaksa ngelahirin di musola, didampingi 2 orang temannya. Tapi kami nggak tahu siapa teman-temannya, alasan almarhumah ngelakuin itu, dan di mana anak itu sekarang. Saya salah satu dari 2 orang yang nemenin almarhumah saat itu mas. Anaknya lanang apa wedok nih mbak? Insya Allah lanang, Mbak. Sudah ada namanya, Mbak? Namanya Adam, Bude. Adam. Ya Adam, nanti kalau udah lahir panggil aku tante ya, biar kayak orang kota. Halah sih, kamu itu cocoknya dipanggil Bude. Duh, kok sakit ya, Mbak? Mbak, itu air apa, Mbak? Mbak, itu air ketuban, tapi kok ada darahnya? Astagfirullah. Mbak, gak kuat, Mbak. Tarik nafas, Mbak. Alhamdulillah mbak, Adamnya sudah lahir. Alhamdulillah. Mbak, tolong dibawa ke rumah ibuku ya mbak. Ya mbak. Dibersihkan. Kuta minta tolong warga dulu ya, Mbak. Ya mbak. Sari, Pripun. sampun kolonipun. Maksudnya pripun je? Pecah. Kok ngesono, Mbak? Ayo mulai. Loh, Mbak, ojo Mbak. Jangan pada. Mbak, ojo Mbak. Sadar, Mbak. Mbak, ojo Mbak. Adam. Mas, kayaknya mbah manggil. Oh iya Mbak. Ayo Fan, kamu aja. Mas, Oh iya. Adam. Bentar ya mas, aku mau keluar bentar. Oh iya Mbak. Lid, akhirnya kamu pulang juga. Iya Mbak. Mbah minta maaf ya, Lid. Mbah tahu hari ini bakal datang. Mbah bakal cerita yang sebenarnya sama kamu, Lid. Yang sebenarnya Mbak. Mbah dulu adalah anak yang penyakitan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuh Mbah. Tapi Uyutmu gak mau menyerah. Uyutmu mencari bantuan ke sana kemari demi kesembuhan Mbah. Sampai akhirnya dia putus asa.
Uyut muda gak tahu lagi mau minta bantuan kemana. Sampai akhirnya dia bawa Mbah ke dukun. Uyutmu bersekutu dengan iblis demi kesembuhan Mbah. Sebagai gantinya, setiap keturunan dari Uyutmu akan meninggal pada ulang tahunnya yang ke-25. Kenapa, Mbak? Kertas itu. Ini, Mbak. 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 Astagfirullah. Mbak. Astagfirullah. Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Van, kita harus cari jalan keluar. Saya belum mau mati. Saya mau keluarga saya, anak-anak saya nanti gak senasib sama ibu saya sekarang. Saya butuh bantuan kamu, Van. Udah Dam, jangan ambil resiko, pasarin aja sama Allah, jangan berurusan sama iblis, serem. Tapi saya belum mau mati, Van. Udahlah, saya bantu sebisa saya aja ya Dam. Apa yang gini? Punten, Mbak. Saya mau mencari tahu tentang sesuatu yang dikasih tahu oleh nenek saya. Duduklah. Baik, Mbak. Ada bukti kenapa kamu bisa sampai di sini? Ada, Mbak. Jadi, kowe cicit kui. Puluhan tahun yang lalu, perempuan itu datang kemari dan meminta kesembuhan anaknya yang sedang sakit parah. Saya tidak ada pilihan lain. Saya mengabulkan permintaannya dengan satu syarat, yaitu menumbalkan satu orang saat anaknya sudah sembuh. Tetapi buyutmu tidak melakukan apa yang saya suruh, sehingga keturunannya harus mati di usia 25 tahun. Jadi, bagaimana saya bisa memutus kutukan itu? Dan saya rela melakukan apapun untuk memutus kutukan itu. Hanya ada satu syarat. Kamu harus membawa kelapa yang baru saja jatuh dari pohonnya dan tanah kuburan ibu. Apa itu tidak berlebihan, Mbak? Lakukanlah saja, atau kutukan ini tidak akan pernah berakhir. Baik. Tak terasa ya Van, kita berhasil buat musola itu ramai lagi. Iya. Kenapa sih Van? Mbak Bunga ya? Hari ini terakhir ya kita sini. Nggak tahu kapan lagi ketemu Mbak Bunga. Mas Evan! Ini mas, untuk di jalan. Makasih ya Mbak. Mbak Salma. Mas, aku minta maaf ya mas, kemarin-kemarin nggak bisa dampingin masnya. Oh iya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Saya juga ngerti kok. Hati-hati di jalan ya mas. Iya Mbak.
Selamat ya Bu, anaknya perempuan. Alhamdulillah, makasih ya dok. Iya Kak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, cantiknya anak mama. Mas, lihat gak? Adanya ketawa. Mas. Mas Adam. Mas Adam. Mas Adam. Kamu harus membawa kelapa yang baru saja jatuh dari pohonnya. Kamu harus membawa kelapa yang baru saja jatuh dari pohonnya. Kamu harus membawa kelapa yang baru saja jatuh dari pohonnya. Kamu harus membawa kelapa yang baru saja jatuh dari pohonnya.